Menjadi tua adalah satu kepastian, karena usia lanjut merupakan satu proses natural atau fitrah yang akan terjadi pada setiap orang. Namun usia lanjut pun akan ditandai dengan tanda-tanda yaitu penurunan fungsi dari tubuh Anda. Pertama, ketika Anda berusia di atas 60, Anda sudah dikategorikan ke dalam usia lanjut. Ditambah adanya penurunan fungsi tubuh, seperti penurunan kekuatan otot, penurunan juga dari fungsi sendi yang tadinya sangat lentur menjadi lebih kaku, belum lagi dengan adanya fungsi-fungsi metabolik dalam tubuh yang tentunya akan membuat tubuh mengalami gangguan dari keseimbangannya. Itulah usia lanjut. Dalam Cara Sehat kali ini, saya Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, akan memberikan tips-tips bagaimana memberikan pertolongan pertama bagi usia lanjut yang terjatuh. Kecelakaan karena terjatuh memang terlihat tidak serius, namun jika dialami oleh lansia, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Lantas apa ya yang menyebabkan lansia mudah terjatuh? Betul, bahwa memang lansia beresiko untuk mengalami terjatuh. Setidaknya ada dua faktor yang paling sering menyebabkan kenapa lansia itu mudah terjatuh. Pertama adalah faktor internal. Faktor internal misalnya sudah mulai ada gangguan penglihatan karena mata semakin minus atau mata tua. Ada juga masalah dari pusat keseimbangan yang ada di telinga tengah. Kemudian yang ketiga sudah mulai ada masalah di sendi-sendinya, terutama di sendi besar seperti tulang belakang dan juga lutut. Karena kita tahu di dalam sendi ada reseptor untuk keseimbangan, sehingga ketika bertambah usia, kemampuan untuk menjaga keseimbangan semakin berkurang. Ditambah lagi dengan faktor lain, misalnya penggunaan obat-obatan yang memang akan berisiko untuk meningkatkan risiko jatuh. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari lingkungannya. Misalnya lingkungan rumah yang lantainya relatif licin, kemudian juga ada genangan air atau permukaan yang tidak rata. Itu adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya risiko jatuh pada lansia. Kenapa Pak? Sakit ya? Oke, tolong. Pak, kita papah ya. Angkat ke atas. Oke, kita angkat pelan-pelan. Ini jangan dijejekin ya. Berdiri, tahan. Oke, jejaknya pakai sisi kanan sana aja. Jejaknya pakai yang sana aja. Ini jangan ditindih dulu. Yuk, oke, pelan-pelan. Yang ini jangan napak ya. Kita bawa ke sini dulu Pak. Dudukin dulu. Oke. Duduk dulu. Oke. Dah, duduk biasa dulu. Ya. Kakinya naikin ke sana. Tolong diangkat. Masih sakit nggak Pak? Yang di sini yang sakit ya? Oke, saya buka ya. Sini yang sakit ya Pak ya? Oke. Dalam memberikan pertolongan pertama pada orang yang terjatuh, khususnya usia lanjut, yang pertama harus dipastikan adalah kita menghindarkan korban dari situasi yang berbahaya. Jika memang ada lantai yang licin, kita harus membawa korban keluar dari area yang licin. Jika ada area misalnya kaca ataupun beling yang terpecah, kita harus singkirkan dari lokasi tersebut. Yang kedua, kita pastikan respon daripada korban. Kita harus tanyakan sadar atau tidak, baik secara verbal ataupun dengan rangsang nyeri. Yang ketiga yang terpenting adalah kita meminta bantuan. Kita meminta bantuan orang untuk kita memastikan kita bisa membantunya, ataupun jika pasien tidak sadar, bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang terakhir, kita lakukan pemeriksaan, pengecekan untuk memastikan tidak ada kemungkinan terjadinya patah tulang. Setelah itu, jika masih ragu, bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tata laksana yang tepat. Seringkali ketika seseorang terjatuh, langsung diberikan terapi pemijatan. Jangan pernah memberikan pemijatan pada saat kondisi terjatuh. Kondisi yang seharusnya dapat sembuh dengan sendirinya, jika dilakukan pemijatan akan semakin panjang proses peradangannya.
yang tentunya nanti akan menghambat daripada perbaikan jaringan baik otot, tulang maupun sendinya. Dr. Ibrahim Agung, spesialis rehabilitasi klinik, akan memberikan tips bagaimana melakukan pertolongan pertama saat lansia terjatuh. Lansia memang tinggi sekali resikonya untuk mengalami kondisi terjatuh. Untuk itu, saya akan berbagi beberapa tips untuk mengurangi resiko terjadinya terjatuh pada lansia. Tips yang pertama adalah pastikan bahwa fungsi tubuh sudah pernah dilakukan pemeriksaan. Jika memang membutuhkan kacamata, pastikan sudah pernah memeriksakan mata. Jika membutuhkan alat bantu dengar, pastikan sudah pernah melakukan pemeriksaan untuk fungsi pendengaran. Dan jika memang sudah ada masalah sendi, terutama tulang belakang, panggul, dan juga lutut, pastikan Anda sudah melakukan pemeriksaan sehingga resiko terjadinya terjatuh dapat dihindari. Tips yang kedua adalah latihan atau exercise. Latihan di rumah sangat membantu untuk mengurangi resiko terjadinya terjatuh pada lansia. Latihan yang pertama adalah latihan aerobik dengan berjalan. Itu adalah latihan yang dapat menguatkan fungsi dari jantung dan parunya. Latihan kedua adalah latihan penguatan otot. Kita tahu bahwa lansia kekuatan ototnya akan berkurang, sehingga dengan latihan penguatan akan mempertahankan massa ototnya. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan terbukti dapat mengurangi resiko terjadinya terjatuh pada lansia. Tips yang ketiga adalah ciptakan suasana rumah yang aman untuk lansia. Pastikan permukaan lantai tidak licin. Pastikan permukaan lantai tidak ada air yang menggenang. Gunakan karet untuk mengurangi terjadinya kondisi yang licin. Berikan pegangan tangan di setiap dinding yang mungkin berisiko terjadinya terjatuh. Dan pastikan agar permukaan lantai tidak ada perbedaan level yang mungkin berisiko terjadinya terjatuh pada lansia. Saya Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Hidup Sehat Plus.